Shalom semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Masih bersama Pak Agung, kali ini kita akan belajar tentang materi Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu selama ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama Katolik. Berkatilah pelajaran agama kami hari ini, semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, agar kami semakin memahami tentang Kitab Suci. Amin. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita sebagai umat Katolik, Kitab Suci merupakan kumpulan buku, kitab atau semacam perpustakaan kecil yang memuat kesaksian tentang relasi cinta antara Tuhan dengan manusia yang berisi tentang pernyataan diri Tuhan dan tanggapan manusia atas pewahyuan Tuhan. Sekarang kita akan mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan Kitab Suci. Dengan judul artikel, dengan tema, Cintailah Alkitab-mu. Suatu sore, di salah satu sudut ruangan kantor pemerintahan, seorang lelaki menceritakan tentang pengalaman yang paling membahagiakan dalam keluarganya. Matanya berbinar, tapi beberapa kedipannya menyisakan sembab di kedua ujung kelopak mata. Saya sungguh terharu. Suatu pagi, ketika hendak membangunkan anak saya, ia sedang duduk berdoa di ranjang dan membaca firman, kenangnya. Si lelaki itu baru memergoki anaknya membaca Kitab Suci belakangan ini. Tak disangka, aktivitas si buah hati terus berlanjut hingga kini. Awalnya, si bapak menduga bahwa anaknya sedang dalam masalah sehingga rajin berdoa. Ketika mengajak anaknya mengobrol, lagi-lagi ia terhenyak. Aku kan ikutan papa yang tiap hari baca firman, jawab si anak. Sepenggal kisah nyata itu terjadi di kota metropolitan Jakarta, dalam sebuah keluarga Katolik asal Manado. Kisah itu inspiratif sekaligus menggelitik. Berapa banyak keluarga Katolik yang membiasakan diri membaca Kitab Suci setiap hari? Akurasi jawabannya memang sulit dipastikan, tapi indikasi jawabannya masih lebih mudah ditebak. Tidak banyak, indikasinya, sering terdengar keluhan bahwa doa rosario di lingkungan jauh lebih banyak yang hadir dibandingkan acara pendalaman Kitab Suci. Mencari kesediaan umat untuk menjadi pamong sabda pun butuh dorongan lebih dari pastor paroki. Itulah realitas kita, padahal, semua mengetahui bahwa membaca Kitab Suci itu penting dan amat berguna bagi kehidupan rohani. Begitu pentingnya hal itu, salah satu dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi, Dei Verbum, memuat anjuran bagi gereja untuk membaca Kitab Suci. Orang diharapkan membacanya dengan asyik dan mempelajarinya dengan saksama, Dei Verbum, artikel 25. Pembacaan itu pun mesti dibalut dalam suasana doa. Kitab Suci ditulis dalam Roh Kudus, sehingga harus dibaca dan ditafsirkan dalam roh itu juga lihat Dei Verbum art 12. Namun, tak jarang kaum awam merasa begitu sulitnya memahami Kitab Suci. Boleh jadi, orang kurang setia mencintai Kitab Suci sehingga tidak membiasakan diri menjamahnya setiap hari. Lalu, sekali-kalinya membaca, langsung membangun asumsi bahwa nas-nas di dalamnya sulit dimengerti. Sementara itu, banyak buah rohani dalam kehidupan sehari-hari yang layak dikumpulkan dan dinikmati dalam terang firman. Pun kebisingan dan hiruk-pikuk dunia yang butuh oase segar untuk direda. Banyak orang sudah canggung untuk menyelam ke kedalaman spiritual dan lebih suka hingar-bingar di tempat yang dangkal. Apalagi, tawaran kesenangan dan kemudahan terus berseliweran. Menghadapi situasi ini, hendaklah arif dan bijak menentukan pilihan. Dalam Kitab Suci, Tuhan berbicara kepada manusia dengan cara manusia KGK nomor 109. Disitulah sebenarnya doa dengan Kitab Suci dapat menginspirasi karya-karya kita, pun sebaliknya karya-karya itu menjadi inspirasi doa kita. Selama bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN ini, kita diajak untuk rajin membaca Kitab Suci guna mengenali situasi zaman di mana kita hidup saat ini. BKSN kali ini bertajuk, Kabar Gembira di Tengah Gaya Hidup Modern. Maka, marilah belajar bertekun dan setia bersama Kitab Suci. Ingat pesan Santo Hieronymus, sebab tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi, cintailah Alkitab-mu. Setelah mendengar cerita di atas, sekarang marilah kita mendalami dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kisah artikel di atas? 2.
Apa yang kalian tangkap dari pengalaman seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi rajin membaca kitab suci? 3. Fenomena apa yang kalian tangkap dari minimnya minat umat di lingkungan untuk terlibat dalam pendalaman kitab suci? Coba sekarang kalian renungkan dan dituliskan dalam buku masing-masing. Setelah kita merefleksikan artikel di atas, kita sekarang akan mengaplikasikan dengan Alkitab dengan mendalami kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk mendalami kitab suci yang sudah kita dengar, bisa melalui panduan pertanyaan, yang sudah Pak Agung tuliskan di dalam slide PowerPoint. Kalian bisa menuliskan jawabannya di dalam buku tulis masing-masing. Setelah itu selesai, Pak Agung akan merangkum semua dan memberi peneguhan. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab dan secara harafiah berarti buku. Kata Alkitab dalam bahasa lain adalah Bible Inggris. Bible Belanda merupakan tiruan dari bahasa Yunani Tabiblia yang berarti kitab-kitab. Alkitab Arab Indonesia, yakni Al dan Kitab yang berarti Sang Kitab atau Kitab yang Mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Kitab suci terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setiap orang mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang paling unik di dunia yang terdiri dari 73 buah kitab yang ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, suasana saat penulisan yang berbeda. Namun mereka secara khusus telah dipilih Tuhan untuk menuliskan kehendaknya bagi manusia di segala tempat dan abad. Jadi definisi Alkitab adalah kitab-kitab dari segala kitab yang membicarakan tentang kebenaran. Hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebagai penggenapan dari janji. Perjanjian Lama mencatat apa yang Tuhan katakan pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Perjanjian Baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya, dalam mana seluruh penyataan sebelumnya dimuat, dikukuhkan dan dilampaui. Perbuatan-perbuatan kekuasaan yang menyatakan Tuhan dalam Perjanjian Lama memuncak pada karya penyelamatan Kristus, perkataan-perkataan nabi-nabi. Perjanjian Lama terpenuhi genap di dalam Dia. Tapi ia bukan hanya puncak penyataan Tuhan. Ia adalah juga jawaban manusia kepada Tuhan, Imam Agung dan serentak Rasul dari pengakuan kita. Perjanjian Lama menceritakan kesaksian mereka yang melihat hari Kristus sebelum menyingsing. Perjanjian Baru menceritakan kesaksian mereka yang telah melihat dan mendengar Dia pada waktu kemanusiaannya, yang dengan kekuasaan rohnya, secara utuh mengenal lalu memberitakan anti kedatangannya setelah ia bangkit dari maut. Ada beberapa alasan mengapa kita harus membaca kitab suci. 1. Karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan. Santo Hieronymus. Ungkapan ini untuk menegaskan bahwa sarana untuk dapat mengenal Kristus adalah kitab suci. 2. Karena iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Santo Paulus kepada Timotius menegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 3. Karena kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Tuhan dalam bahasa manusia. Gereja menerimanya sebagai suci dan ilahi, karena di dalamnya mengandung sabda Tuhan. Oleh karena itu kitab suci atau Alkitab bersama tradisi merupakan tolok ukur tertinggi dari iman gereja. 4. Karena melalui kitab suci, kita dapat semakin mempersatukan diri dengan saudara-saudara kita dari gereja dan orang lain. Demikian pertemuan pada hari ini. Marilah sebelum pertemuan selesai, jika ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Agung.
Baik, sebelum kita menyudahi pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang kita terima melalui pelajaran hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami agar selalu bertumbuh dalam iman Kristus, semakin mengenal dan memahami Yesus Kristus melalui kitab suci. Amin. Marilah satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Oh, iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.